Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 15, kelas penyusunan skala psikologi C. Di sini kami akan memaparkan hasil laporan pengujian alat ukur kami dengan konstruk penerimaan diri atau self-acceptance pada remaja. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Psikologi Angkatan 2018. Antara lain, ada Evando Josano dengan NIM 003, lalu Ignatius Yudhistira dengan NIM 061, kemudian Nadia Rotna dengan NIM 108, ada pula Ananda Ajeng dengan NIM 175, dan yang terakhir ada Nadia Resti dengan NIM 188. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi penerimaan diri menjadi salah satu hal yang signifikan pada perkembangan setiap manusia, termasuk bagi para remaja yang sedang mengalami masa transisi dari masa remaja ke masa dewasa. Sejalan dengan rentang usia remaja dari WHO atau World Health Organization, yakni 10 hingga 19 tahun. Dasar teori dari alat ukur ini adalah penerimaan diri menurut Carol Reeve pada tahun 1989 yang mendefinisikan penerimaan diri sebagai properti signifikan dari fungsi psikologis yang positif. Hal ini seperti memiliki sikap positif terhadap diri sendiri. Menurut Reeve, individu dapat mencapai penerimaan diri atau self-acceptance pada tingkat tertinggi apabila individu memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, mengakui dan menerima berbagai aspek diri termasuk kualitas baik dan buruk, serta merasa positif tentang pengalaman masa lalunya. Sedangkan tingkat terendah pada penerimaan diri atau self-acceptance-nya terjadi ketika individu merasa tidak puas dengan dirinya, merasa kecewa dengan kejadian di masa lalu, adanya permasalahan dengan kualitas diri tertentu, serta ingin menjadi berbeda dari dirinya saat ini. Dan yang menjadi tujuan penelitian kami adalah untuk menguji alat ukur kami mengenai penerimaan diri remaja perguruan tinggi. Dalam metode penelitian kami, akan kami jelaskan mengenai alat ukur yang kami susun, populasi dan sampel, uji validitas, dan uji reliabilitas dari hasil penelitian kami. Nah, yang pertama ada alat ukur. Alat ukur kami disusun berdasarkan teori Carol Reeve pada tahun 1989 yang tadi juga telah saya sebutkan pada latar belakang. Indikator yang kita gunakan juga dapat dilihat dalam lampiran hasil laporan kami. Jumlah item alat ukur kami sebanyak 36 item yang dibagi menjadi item favorable dan unfavorable. Skala yang kami gunakan pada alat ukur kami adalah skala Likert yang memiliki 5 pilihan jawaban, yakni sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk metode penelitian lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Poin selanjutnya adalah populasi dan sampel. Apa itu populasi? Menurut Sugiono pada tahun 2013, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dan pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah mahasiswa-mahasiswi aktif dengan batas usia maksimal 19 tahun. Lalu ada sampel. Menurut Sugiono pada tahun 2002, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang sama dan dianggap bisa mewakili populasi. Lalu, berapa banyak sampel yang harus digunakan? Menurut Crocker dan Algina pada tahun 1986, 200 orang sebagai sampel sudah cukup memadai. Namun, terdapat juga pedoman kasar yang diungkapkan oleh Nunnally dalam Crocker dan Algina yang menyatakan bahwa untuk menentukan jumlah sampel dapat dengan perhitungan 5 hingga 10 kali lipat dari banyaknya item yang akan dianalisis. Oleh karena itu, kami menetapkan perhitungan sebanyak 6 kali lipat dari item yang akan dianalisis. Dan kami mendapatkan 247 orang sebagai responden. Namun 14 diantaranya tidak dapat memenuhi kriteria, sehingga didapatlah hasil akhir sejumlah 233 orang responden. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif
di mana data dikumpulkan dengan melakukan penyebaran kuesioner secara online melalui Google Form yang kemudian kami olah melalui aplikasi SPSS atau Statistical Product and Service Solutions. Uji validitas. Validitas itu didefinisikan sebagai ukuran seberapa kuat suatu alat tes melakukan fungsi ukurannya. Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu alat ukur yang digunakan oleh peneliti. Dalam hal ini kami menggunakan kuesioner. Uji validitas terdiri dari 3 jenis. Ada content validity, criterion validity, dan konsep validity. Kami menggunakan content validity, yang mana content validity atau validitas konten merujuk pada sejauh mana konten instrumen mewakili konten yang sedang diukur. Validitas konten berfokus pada elemen-elemen apa saja yang ada di dalam pengukuran. Ini menurut Goley pada tahun 2010. Nah, di dalam content validity itu terdapat 2 bagian lagi, ada face validity dan logical validity. Kami menggunakan face validity, yang mana face validity itu mampu menunjukkan bahwa item-item yang dimaksudkan untuk mengukur sebuah konsep dapat memberikan kesan dan mampu mengungkapkan konsep yang hendak diukur menurut Sekaran pada tahun 2006. Alat ukur kami atau kuesioner dapat dikatakan valid. Hal ini karena alat ukur ditampilkan dengan cara yang terstruktur tanpa adanya kesalahan dalam penulisan. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana suatu alat pengukur dapat digunakan lagi untuk penelitian yang sama dan dilakukan menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Menurut Ghazali pada tahun 2006, suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Alat ukur juga dapat dikatakan reliable jika koefisien Alpha-Cronbach-nya cukup besar, yaitu di atas 0,60. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil dan analisis data, yang di dalamnya terdapat populasi dan sampel, uji validitas, uji reliabilitas, serta norma. Yang pertama yang akan kita bahas adalah populasi dan sampel. Dapat dilihat dari tabel output tersebut, diketahui informasi mengenai jumlah sampel atau responden yang disimbolkan dalam huruf N, yakni sebanyak 233 responden. Bila dilihat dari total responden yang telah berpartisipasi di dalam penelitian ini, terdapat di dalam Google Form sebanyak 247 responden. Namun, terdapat 14 responden yang tidak memenuhi kriteria berusia 19 tahun, sehingga hanya 233 responden saja yang memenuhi kriteria, yakni mahasiswa-mahasiswi aktif yang berusia maksimal 19 tahun. Hasil dan analisis data uji validitas. Nah, berdasarkan face validity yang telah kami buat, alat ukur dikatakan valid sebab alat ukur telah ditampilkan secara terstruktur. Dalam alat ukur terlampir secara jelas dan lengkap pada kuesioner berupa identitas, petunjuk pengisian, serta hak-hak subjek dan item. Selain itu juga tidak ada item yang dihapus setelah melakukan face validity. Namun, ada beberapa item yang direvisi guna mempermudah responden dalam memahami kata demi kata pada item yang telah dibuat. Kemudian uji reliabilitas. Dari hasil perhitungan, total item yang semula berjumlah 36 butir, kini menjadi 34 butir. Sebab ada 2 item yang gugur karena memiliki skor koefisien korelasi di bawah 0,3. Sehingga dari 34 item yang ada, didapatkan nilai Alpha-Cronbach sebesar 0,926 atau lebih dari 0,60. Dan dari nilai ini, dapat dinyatakan bahwa alat ukur dapat dikatakan reliable atau konsisten dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian. Perhitungan norma dilakukan sebagai pedoman untuk memudahkan pengkategorian hasil skor dari responden. Penelitian ini mengategorikan hasil pengukuran menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Namun sebelum melakukan kategorisasi, perlu menghitung pedoman kategori seperti yang digagas oleh Azwar pada tahun 2012. Pada pedoman, dibutuhkan nilai min dan standar deviasi untuk dapat menemukan batasan-batasannya. Dan dari hasil perhitungan SPSS, didapatkan min sebesar 118,42 dan standar deviasi sebesar 20,860. Nah teman-teman, sekarang kita sampai ke tabel pedoman. Tabel ini nanti digunakan sebagai
sarana untuk mengkategorisasikan hasil dari para responden tadi. Tabel ini didapatkan dari hasil perhitungan yang melibatkan antara data mean dan standard deviation. Untuk nilai mean sendiri ada 118,42. Sementara untuk standar deviasinya sendiri adalah 20,86. Nah, coba teman-teman perhatikan tabel di situ. Terdapat 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Untuk rumusnya bisa teman-teman lihat sendiri ya, yang ada di tengah. Nah, setelah kita masukkan mean dan standard deviation ke dalam rumus, maka dapat kita lihat hasilnya bahwa untuk mengkategorisasikan hasil dari para responden tadi, untuk yang masuk ke dalam kategori rendah itu yang mendapatkan poin skor di bawah angka 98. Sementara untuk yang masuk kategori sedang itu yang berada pada kisaran 98 sampai angka 139. Nah, terakhir untuk yang masuk ke kategori tinggi itu yang memiliki skor sama dengan atau lebih dari 139. Nah, setelah kita tadi membahas tabel pedoman, sekarang kita beralih ke hasil penelitian yang telah kami lakukan. Setelah kami menyebarkan angket, mendata hasilnya, kemudian mengkategorisasikannya, diperolehlah data berikut ini yang dapat teman-teman lihat bahwa sebanyak 34 orang atau 14,6% dari total seluruh responden itu memiliki penerimaan diri yang masuk ke dalam kategori rendah. Lalu ada 162 orang atau 69,5% dari total seluruh responden yang penerimaan dirinya masuk ke dalam kategori sedang. Terakhir, ada 37 orang atau 15,9% dari total seluruh responden yang penerimaan dirinya itu masuk ke kategori tinggi. Jadi dari data ini dapat kita lihat bahwa sebagian besar responden yang telah kami dapatkan itu memiliki penerimaan diri yang masuk ke dalam kategori sedang. Nah, sekarang masuk ke hasil diskusi dan kesimpulan dari kelompok kami. Untuk yang pertama itu ada data hasil akhir. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi itu bahwa ada 162 orang dari total 233 responden yang kami dapat itu memiliki penerimaan diri yang masuk ke dalam kategori sedang sekaligus yang paling banyak. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa atau mahasiswi yang berusia sekitar 19 tahun itu memiliki penerimaan diri yang masuk ke dalam kategori sedang. Lalu selanjutnya ada alat ukur yang kami gunakan. Alat ukur yang kami gunakan ini bisa dikatakan valid dan reliable. Mengapa demikian? Karena sebanyak 34 butir dari 36 item yang ada itu dapat mewakili setiap indikator yang ada. Dan untuk nilai Cronbach alfanya itu sebesar 0,926, di mana itu lebih besar dari 0,60. Sehingga berdasarkan perhitungan statistika, alat yang kami gunakan untuk meneliti penerimaan diri seseorang ini dapat dikatakan valid dan reliable. Berikutnya ada saran. Saran yang pertama, untuk pengujian alat ukur ke depannya ialah lebih melakukan spesifikasi responden yang ditargetkan. Yang kedua, alat ukur yakni skala Likert dalam penelitian ini memiliki penilaian netral yang ditunjukkan oleh angka 3 dalam kuesioner yang dibagikan. Hal ini berdampak pada respon partisipan yang bisa saja memiliki kecenderungan untuk memilih netral, sehingga tidak dapat menggambarkan diri individu responden tersebut secara jelas. Yang ketiga, saran untuk penelitian berikutnya dapat menambahkan wawancara sehingga respon dari partisipan dapat tergambar lebih jelas lagi. Dan berikut referensi-referensi yang kami gunakan dalam penyusunan laporan kami.
Kiranya cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya.